kemampuan keberadaan ekonomi, teknologi, jadi nyalin bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologi mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh apa tuh kuil, pura, whatever you name it lah. Nah, pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Tadi saya 200. Awalnya ini kan Ini 50, baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia ini harus biasakan melihat masalah itu secara clear gitu. Jadi jangan dicampur adukan, yang satu politik, yang satu apalah, pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini tuh nggak main kesini saja. Saya dapat kehormatan diundang. Saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat, karena kalau sampai terjadi perang, percaya nggak ya? Seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kakudegaku di Laut Cina Timur saya, itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan saya bikin ini cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya, Pak Ade ya. Karena IMB, kalau IMB mah tuh diurus aja, tinggal pakai klik-klik dibantuin, atau kenapa jadi mesti ini kemampuan di apa ya, dinihilkan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Nanti saya pulang dari sini saya mau lapor sama Kepala Staf, sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada, yang kayak begini mestinya didukung. Karena ini adalah sekali lagi kibuts kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana berusaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya dibawa sama saya dari mulai model kecil sih ya, kapal kecil, terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini. Ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih saya sudah mengundang saya. Semangat terus ya. semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu, dengan tidak dikeluarkannya izin untuk tanda galang kapal Al-Zaitun, itu seperti apa? Saya tuh nggak terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuma kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong, ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model bangsa ini menjadi semakin mewujudkan blue ekonomiknya itu, mewujudkan poros maritim dunia itu. Kalau saya tuh ngeliat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak Pak ya? Udah tempel senjata, udah beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan, Jepang sama Taiwan akhirnya dikerahkan kapal-kapal nelayan, not Coast Guard, not the Navy. Ya kan? Ya. Jadi apa ya, sekali lagi kalau itu silakan dibicarakan dengan Ibu Bupati. Tapi kalau saya sih menghimbaunya, kalau cuma urusan IMB sih kayaknya itu mah harus Bupati bantuin ya. Gitu aja. Sudah hampir selesai. Bukan ketika tadi bukan dibilang ini adalah role model blue ekonomi. Ya.